Di bawah Bai Su sudah menerima lamaran Lu Tingyan. Seluruh tempat langsung meledak dengan sorak-sorai yang penuh semangat dan tawa yang menggelegar. Di dalam kantor polisi, para petugas sedang berkerumun di depan layar mengambang yang menyiarkan langsung. Dengan antusias menonton siaran langsung lamaran Lu Tingyan. Di belakang mereka di dalam sel tahanan, Bai Sue dengan tidak percaya melotot lebar, berpegangan pada jeruji besi sambil berteriak keras. Lu Tingyan melamar Bai Su. Ini tidak mungkin. Dua petugas menatapnya seperti melihat orang bodoh. Apa yang tidak mungkin? Kalau tidak menikah dengan Nona Bai Su masa mau menikah denganmu? Bai Sue hanya menggeleng-gelengkan kepala dengan tidak karuan. Tidak mungkin. Lu Tingyan tidak mungkin menyukai dia. Jelas-jelas waktu Kolonel Lu di titik terendahnya. Hanya aku yang peduli padanya. Hanya aku yang mau menerima dia. Bagaimana mungkin dia tidak menghargai perasaanku ini? Bai Su itu gemuk dan jelek. Cuma bisa membuat dua masakan sebagai bahan pamer. Apa yang disukai Kolonel Lu darinya? Jing Yuan dengan meremehkan melirik ke arahnya. Kamu juga berani dibandingkan dengan Nona Bai Su. Nona Bai Su sekarang adalah betina 4 musim di federasi yang sudah membangkitkan kemampuan khusus. Petugas lainnya masih merasa kurang puas dan mendengus dingin sambil meremehkan. Kemampuan khusus penyembuhan Nona Bai Su sudah menyembuhkan kekuatan spiritual pemimpin. Memberi manfaat bagi seluruh federasi. Kamu punya apa yang bisa dibandingkan dengan Nona Bai Su? Bai Sue mendengar itu langsung terduduk jatuh di lantai. Dengan tidak percaya menatap dua orang yang sedang berpelukan manis di dalam layar mengambang. Dia akhirnya baru bereaksi. Kenapa selama ini Lu Tingyan terus-terusan pergi ke panti asuhan di atas gunung? Bai Su bilang dia membangkitkan kemampuan khusus penyembuhan. Ternyata benar, Kolonel Lu mengandalkan kemampuan khusus itu baru bisa pulih kekuatan spiritualnya. Urusan Lu Tingyan kembali menjadi pemimpin federasi. Ternyata orang yang mendorong dari belakang itu adalah Bai Su. Tidak heran Kolonel Lu berulang kali melindunginya. Bai Sue tiba-tiba tertawa gila-gilaan. Dia merasa dirinya seperti badut. Di dalam layar siaran langsung, si anak serigala kecil di samping dengan wajah cemberut membantu menyebarkan bunga-bunga. Bai Sue menatap wajah si bocah kecil itu. Pupilnya seketika menyempit, dengan kuat menutup perutnya sendiri. Sekarang Bai Su sudah berhasil dekat dengan Lu Tingyan. Sebentar lagi akan menjadi istri pemimpin federasi. Kalau sampai mengetahui kejadian dulu, mengetahui isi perutnya itu akibatnya tidak terbayangkan. Bai Sue dengan terpontang-panting berbalik, mendorong-dorong ibu Bai yang sedang tidur di kasur. Mama, kita harus cari cara untuk kabur. Kita tidak bisa terus di sini. Diri sendiri sekarang masih betina keluarga Bai, dan juga punya kemampuan khusus. Ini adalah jimat penyelamat nyawa. Meski tahu mengekspos kemampuan khusus kemampuan meramal bisa membawa akibat yang tidak baik. Tapi ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Dia harus mengambilnya. Di sisi lain Li Chenlin membawa orang menerobos masuk ke gudang Bai Su. Datang dengan penuh ancaman sambil menatap Bai Su. Bai Su sedikit mengernyit. Kamu datang lagi mau apa? Li Chenlin dengan penuh kebencian menatapnya. Aku tidak datang mencarimu, aku datang mencari garis darahku. Dia kali terakhir sudah merasakan garis darahnya ada di dekat sini. Hanya saja terus tidak berhasil menemukannya. Ketika menemukan bahwa betina yang selama ini ada di pikirannya ternyata adalah Bai Su. Dia hampir dalam 1 detik saja langsung memastikan bahwa si anak ular kecil itu adalah anaknya. Dirinya sendiri tidak bisa memiliki keturunan. Seumur hidup juga hanya pernah 1 kali berurusan dengan betina rendah bernama Bai Su itu. Kalau memang benar ada garis darah, pasti adalah wanita itu yang menggunakan tipu muslihat untuk melahirkannya. Bai Xiaolang dan Bai Xiaoxi mendengar keributan dan ikut keluar. Langsung melihat Li Chenlin yang datang dengan penuh ancaman. Li Chenlin pun melihat Bai Xiaoxi. Malam itu langit terlalu gelap sehingga dia tidak memperhatikan. Di leher dan lengannya ada sisik ular putih yang sangat jelas. Melihat motifnya itu sudah manusia buas tingkat 7. Betina rendah bernama Bai Su ini.
Ternyata melahirkan anak buas sekecil itu yang begitu luar biasa. Tapi ini tidak menghalangi dirinya untuk membawa orang itu pergi. Li Chenlin masuk ke kondisi setengah mengubah wujud. Melepaskan ekornya untuk melilit ke arah Bai Xiaoxi. Bai Su dengan serentak menghadang di depan anak-anak. Kamu tidak bisa membawa pergi anakku. Li Chenlin dengan suram tertawa dingin. Menatap Bai Su dengan sorot mata seperti melihat seorang penjahat kecil yang hina. Aku adalah ayah anak ini. Anak buas ras ular, wajib hidup bersama garis keturunan ayahnya. Bai Xiaoxi mengetahui maksud kedatangannya. Wajah kecilnya seketika runtuh. Aku tidak ikut bersamamu. Kamu bukan ayahku. Li Chenlin dengan kesal menatap si anak ular kecil. Kalau aku bukan ayahmu, kamu kira rambut perak dan mata emas di seluruh tubuhmu itu mewarisi garis darah siapa? Bai Xiaoxi memutar bola matanya. Aku tidak peduli. Bagaimanapun aku bukan anakmu. Aku dan Kak adalah saudara kandung. Anak buas yang lahir dari satu perut mana mungkin punya ayah yang berbeda. Ayah kami adalah Lu Tingyan. Li Chenlin marah sampai darahnya naik. Dengan dingin menyapu pandangan ke arah Bai Su. Begini cara kamu mendidik anakku. Sorot mata Bai Su memancarkan rasa berdebar bersalah. Mau bagaimana lagi? Anak-anak bertanya, Mama kenapa kita dilahirkan dari satu perut tapi wujudnya berbeda? Dirinya sendiri hanya bisa membohongi Bai Xiaoxi dengan mengatakan itu adalah mutasi gen. Kalau tidak begitu mau bilang apa? Bai Su berdeham. Ular kecil adalah anakku, tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu tidak pergi aku lapor polisi. Li Chenlin justru merasa ada yang aneh. Dia menatap Bai Xiaoxi lalu melirik sekilas ke arah Bai Xiaolang di sampingnya. Apa yang dikatakan si bocah kecil memang tidak salah. Mereka ternyata saling terhubung garis darahnya. Di tubuh Bai Xiaolang pun dia merasakan auranya sendiri. Ini bagaimana ceritanya? Wanita ini di tubuhnya tersimpan berapa banyak rahasia. Baru mengulur waktu sebentar seperti itu. Lu Tingyan sudah bergegas datang. Langsung melepaskan wujud manusia buasnya. Melindungi Bai Su dan anak-anak di belakang tubuhnya. Li Chenlin, kamu datang ke negeri salju mau apa? Li Chenlin mendengus dingin lalu dengan santai berkata. Sudah lama tidak bertemu. Aku tidak tahu kalau pemimpin Lu sekarang sudah suka mengenakan topi hijau kecil. Lu Tingyan dengan dingin menatapnya. Omong kosong. Hati-hati ku buat kamu tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Li Chenlin terkekeh mengejek. Aku omong kosong. Bai Xiaoxi jelas-jelas adalah anakku. Kamu sembarangan mengakui garis darah siapa. Dia adalah orang ras serigalamu. Atau jangan-jangan pemimpin Lu belum pernah melihat anak dengan bakat sebagus ini sampai untuk si anak ular pun mau dipaksakan diakui. Lu Tingyan dengan meremehkan berkata. Pikirkan dulu sebelum bicara. Kalau tidak melakukan tes genetik, aku tidak akan mengakui anak ini. Sejak awal waktu menemukan kembali si anak ular, dia sudah melakukan tes genetik. Ingin mengetahui Bai Xiaoxi itu anak siapa. Yang mengejutkan adalah gen Bai Xiaoxi ternyata juga cocok dengannya. Meski dalam hal kekuatan spiritual dan wujud manusia buasnya sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Tapi dalam hal garis darah gen menunjukkan hubungan ayah dan anak dengannya. Li Chenlin menyipitkan matanya merasakan ada yang tidak beres. Tes genetik menunjukkan itu adalah anakmu. Tapi di tubuhnya jelas ada garis darahku. Bahkan kemampuan warisan darahnya pun persis sama denganku. Begitu kata-kata itu keluar Lu Tingyan pun merasa ada yang janggal. Dua anak buas kecil menatap dua orang itu dengan wajah tanpa ekspresi. Emosinya tidak bergerak sedikitpun. Mereka tidak perlu tahu siapa ayah mereka. Hanya perlu memastikan bahwa Bai Su adalah ibu mereka saja sudah cukup. Mereka bersama ibu bisa hidup dengan sangat baik. Setelah sedikit lebih besar bisa melindungi ibu. Membuat ibu tidak perlu diperebutkan oleh para jantan seperti ini. Lu Tingyan dan Li Chenlin secara bersamaan menatap ke arah Bai Su. Semua ini mungkin hanya Bai Su yang bisa menjawabnya. Bai Su dengan berdebar-debar berdeham. Kalian menatapku untuk apa? Sudah kubilang dari tadi aku kehilangan ingatan selama 1 tahun.
Bertanya padaku pun tidak ada gunanya. Li Chenlin tahu Lu Tingyan orangnya sangat sombong dan tinggi hati. Selalu tidak sudi untuk berbohong. Tapi dia terhadap kemampuan merasakan garis darahnya sendiri juga memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Dua orang secara bersamaan menatap perut Bai Su. Sorot mata mereka penuh penyelidikan. Pergi sekali ke rumah sakit. Semuanya pasti jelas. Perhatikan dua anak kurus ini. Demi tidak membiarkan ayah merampas mama. Satu menggali lubang, satu menimbun tanah. Ternyata berhasil mengubur si ayah manusia buas ular yang sedang hibernasi. Tepat saat Lu Tingyan dan Li Chenlin sedang berdebat tanpa henti itu. Mereka tiba-tiba menemukan satu masalah serius. Si anak ular kecil jelas-jelas adalah anak buas ras ular. Tapi hasil DNA ternyata menunjukkan dia adalah anak Lu Tingyan yang dari ras serigala. Lu Tingyan dan Li Chenlin secara bersamaan menatap Bai Su. Bai Su dengan berdebar membersihkan tenggorokannya. Kalian menatapku untuk apa? Sudah kubilang dari tadi aku kehilangan ingatan selama 1 tahun. Menatapku pun tidak ada gunanya. Dua orang kembali menatap perut Bai Su. Serentak berkata dengan satu suara. Ayo, sekarang pergi sekali ke rumah sakit. Semuanya pasti jelas. Lu Tingyan dengan menenangkan mengusap-usap kepalanya. Jangan takut, kita hanya pergi untuk pemeriksaan. Aku juga ingin tahu kondisi tubuhmu. Tenang, aku tidak akan membiarkan dia membawa anak-anak pergi. Bai Xiaoxi di samping pun memeluk lengan Bai Su. Mama tenang saja, orang jahat macam itu aku sama sekali tidak tertarik. Aku tidak akan ikut bersamanya. Bai Xiaolang pun dengan cepat mengacungkan tinjunya. Mama tenang, kalau dia berani merebut adik, aku gunakan kemampuan merobek ruang untuk membunuhnya sampai tidak bersisa sepotong pun. Bai Su baru tertawa kecil. Ini kalian yang bilang sendiri. Aku catat ya. Di samping Li Chenlin yang sedang dikomentari secara terang-terangan kehabisan kata-kata. Salah aku ya, mengganggu kehangatan keluarga kalian. Bai Su mengira hanya pemeriksaan biasa dan tidak ada apa-apanya. Tapi melihat wajah dokter yang semakin lama semakin serius di sampingnya, dia agak tidak bisa duduk tenang lagi. Dokter, aku tidak akan terkena penyakit berbahaya kan? Dokter mendorong kacamatanya. Tentu saja tidak, Nona Bai jangan khawatir, hanya saja situasinya agak rumit. Apakah Anda pernah menjalani operasi donor rahim? Bai Su kebingungan penuh. Tidak ada. Diri sendiri masih hidup baik-baik saja. Tidak ada alasan untuk melakukan hal itu. Lagi pula tidak menyenangkan. Ekspresi dokter menjadi serius. Apakah yang di luar itu keluarga Anda? Situasinya agak rumit. Boleh mereka masuk untuk mendengarkan bersama. Lu Tingyan dan Li Chenlin keduanya dipersilakan masuk. Dua orang besar itu satu wajahnya diliputi kekhawatiran. Satu lagi suram dan dingin. Aura yang kuat seketika menekan para perawat kecil sampai tidak berani mengangkat kepala. Dokter mengusap keringat di kepalanya. Dengan agak gugup memegang foto ronsen dan menjelaskan panjang lebar. Intinya kira-kira adalah, rahim Bai Su sepertinya sudah dipotong 4 tahun lalu. Sehingga kehilangan kemampuan melahirkan. Bai Su tersentak. Bagaimana mungkin, rahimku dipotong, lalu bagaimana aku bisa melahirkan anak? Kamu sedang bercanda denganku. Kamu dokter gadungan ya, kalau tidak memberiku penjelasan aku buat kamu mati. Sorot mata dokter memancarkan sedikit rasa tidak berdaya. Nona Bai, ini justru bagian yang ingin saya jelaskan kepada Anda. Karena di dalam perut bagian bawah Anda ternyata ada 2 rahim. Kelinci Belanda sendiri kemampuan melahirkannya sangat kuat. Dalam sekali persalinan setidaknya bisa melahirkan 4 janin. Dan Anda punya 2 rahim. Di rahim baru yang satunya lagi ada 5 posisi janin. Kalau saja rahim Anda dulu tidak dipotong, berkembang sampai sekarang ada kemungkinan bisa menjadi betina tingkat 9. Begitu kata-kata itu keluar, Lu Tingyan dan Li Chenlin keduanya terkejut. Era bintang ini belum pernah ada betina tingkat 9. Tidak terbayangkan betapa kuatnya kemampuan melahirkan seperti itu. Betina yang langka seperti ini baru benar-benar merupakan anugerah dewa buas. Seluruh era bintang pasti akan memujanya seperti dewa.
Sorot mata Lu Tingyan memancarkan kilatan kasihan yang dalam. Duduk ke tepi kasur dan merangkul Bai Su ke dalam pelukannya. Bai Su, urusan ini pasti akan kuselidiki sampai tuntas untukmu. Li Chenlin di samping diam tidak bersuara. Sorot matanya memancarkan kilatan keemasan. Ada kemungkinan bisa menjadi betina tingkat 9. Bakat sekuat ini, melahirkan seorang anak buas berbakat untuknya tentu sangatlah mudah. Betina yang begitu berharga ini, tidak bisa begitu saja dibiarkan jatuh ke tangan Lu Tingyan. Dokter melanjutkan penjelasannya. Rahim kedua Anda dulu memang ada tanda-tanda pernah hamil dan melahirkan. Ketika rahim pertama Anda dipotong Anda sudah dalam keadaan hamil. Janin-janin itu masuk ke dalam rahim kedua yang belum berkembang. Meski berhasil menyelamatkan anak-anak, tapi juga menyebabkan rahim kedua benar-benar robek dan menyusut. Bai Xiaolang dan Bai Xiaoxi yang ada di samping mendengar itu. Saling bertatap pandang dan dari sorot mata masing-masing melihat rasa bersalah. Mereka tidak tahu bahwa kelahiran mereka dulu membawa luka yang begitu besar bagi mama. Lu Tingyan merasa hatinya hampir ikut tercabik-cabik. Memeluk Bai Su semakin erat. Bai Su, maaf. Di depan begitu banyak orang. Bai Su agak tidak enak hati dan ingin mendorong orang itu menjauh sedikit. Tapi tiba-tiba mendengar suara isaknya yang tertahan. Serigala sebesar ini ternyata di depan begitu banyak orang. Menitikkan air mata kecil mutiara. Dia merasa sangat tidak biasa. Langsung ingin mencubit wajah Lu Tingyan untuk melihat. Biarkan aku lihat. Lu Tingyan menutup wajah. Jangan, banyak orang aku malu. Li Chenlin di samping tiba-tiba merasa mual. Dengan muak ingin membantu menamparnya beberapa kali. Dia memutar bola mata dan menatap dokter. Maksudmu dulu rahimnya dipotong secara paksa oleh orang lain. Sorot mata Li Chenlin memancarkan kilatan mendung. Kebetulan setelah Bai Su diusir oleh keempat mereka secara bersama itu. Rahimnya baru dipotong oleh orang. Siapa tahu kejadian dulu. Bai Su juga adalah salah satu korban yang dijebak. Dokter menatap Bai Su. Ini masih memerlukan Nona Bai untuk memberikan kami informasi terkait operasi dulu. Kami perlu mengambil arsip untuk menyelidiki situasinya. Anda dulu menjalani operasi di rumah sakit mana? Li Chenlin di samping langsung kesal bukan main. Otakmu bermasalah ya, dia saja tidak tahu rahimnya dipotong. Mana tahu di rumah sakit mana operasinya dilakukan. Dokter tersedak sekali dan tidak berani membantah. Dia ini bukannya tidak pernah menghadapi situasi besar seperti ini. Hanya sedikit gugup sehingga kecerdasannya tidak sengaja turun ke titik terendah. Lu Tingyan pun dengan serius menatap Bai Su. Bai Su, aku ingat kamu bilang ingatanmu hilang secara tiba-tiba. Benar kan? Bai Su dengan serius mengangguk. Dari hari sebelum ulang tahunku 4 tahun lalu sudah tidak ingat. Baru ada ingatan lagi itu sudah 1 tahun kemudian. Dokter melihat data dan menganalisis. Kehilangan ingatan Nona Bai kemungkinan karena pernah mengkonsumsi obat halusinogen. Menyebabkan saraf otak terstimulasi, sehingga terjadi kekosongan ingatan selama 1 tahun. Lu Tingyan dan Li Chenlin keduanya dengan tajam merasakan aroma konspirasi. Tidak heran Bai Su yang dulu di keluarga Bai adalah sosok yang lemah dan tidak mencolok. Ternyata bisa melakukan hal yang begitu berani. Memberikan obat kepada keempat mereka. Jadi sangat mungkin dia juga adalah korban yang dijebak. Lu Tingyan dan Li Chenlin saling bertatap pandang. Sorot mata keduanya memancarkan hal yang sudah dimengerti bersama tanpa diucapkan. Lu Tingyan adalah pemimpin federasi. Ingin menyelidiki berbagai klan besar dalam wilayah federasi bagai membalik telapak tangan. Li Chenlin menguasai kekuatan dunia hitam di seluruh dunia. Kalau kejadian dulu adalah ulah orang-orang dunia hitam, dia pasti bisa menemukan jejak sekecil apapun. 2 orang bekerja sama, urusan ini pasti ada jalan keluarnya. Bai Xiaolang dan Bai Xiaoxi di samping sudah tertegun. Tidak heran mama sebelumnya kondisi mentalnya kacau dan tidak beres. Ternyata selama itu ingatannya kacau balau. Mungkin karena mendapat guncangan, sehingga setelahnya menyiksa mereka, bahkan menjual mereka.
Li Chenlin menatap dua anak kecil di samping. Baru teringat masih ada satu hal yang belum ditanyakan. Lalu dua orang ini bagaimana ceritanya? Kenapa tes keturunan hasilnya kacau sekali? Dokter pun tidak tahan merasa canggung. Dia dengan agak ragu menatap Bai Xiaoxi. Itu, apakah pertanyaan ini perlu anak-anak menghindar dulu? Mungkin akan agak tidak enak. Bai Su langsung bisa menebak. Mungkin ada hubungannya dengan kejadian dulu. Dengan muka merah langsung dengan tegas memutuskan. Suruh mereka keluar dulu. Li Chenlin tiba-tiba dengan nakal menggantungkan sudut bibirnya. Bukannya kamu sudah lupa kejadian dulu? Muka merah karena apa? Bai Su memelototinya. Aku amnesia bukan bodoh. Menebak pun masih bisa kutebak. Setelah dua anak kecil keluar, dokter dengan agak canggung menggaruk hidungnya. Karena kemampuan melahirkan Nona Bai sangat kuat. Kalau dalam waktu singkat berhubungan dengan beberapa jantan yang kuat, embrio-embrio ini ada kemungkinan di dalam kantung reproduksinya terjadi pertukaran dan penataan ulang gen. Ambil sembarang satu anak dan satu ayah untuk melakukan tes keturunan. Hasilnya akan menunjukkan hubungan darah kandung. Karena mereka terpengaruh embrio tubuh induk. Sudah terhubung garis darahnya. Ini adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh tubuh induk yang sangat kuat. Dokter menatap Bai Su. Sorot matanya kembali memancarkan kilatan antusias. Keluar dari ruang rawat Lu Tingyan dengan penuh kasihan menenangkan Bai Su. Bai Su, jangan khawatir. Urusan ini akan kuselidiki tuntas untukmu. Tidak akan membiarkanmu terluka begitu saja. Akhir-akhir ini pindah tinggal bersamaku dulu ya. Kamu sendirian di atas gunung. Aku tidak terlalu tenang. Li Chenlin tiba-tiba menarik Bai Su ke dalam pelukannya. Apa yang tidak tenang? Aku ada di sini. Tidak ada orang yang bisa menyentuh orangku di depan mataku. Lu Tingyan dengan dominan mencengkeram pergelangan tangan Bai Su. Berusaha menarik orang kembali ke dalam pelukannya. Tuan sepertinya lupa. Ini adalah calon istriku. Tidak perlu susahkan dirimu. Li Chenlin mencengkeram tangan Bai Su yang satunya. Heran apa? Bagaimanapun ini juga adalah ibu dari anakku. Melindunginya adalah kewajibanku. Lu Tingyan dengan dingin menatapnya. Li Chenlin dengan suram balik memelotot. Sorot mata dua orang bertemu di udara. Percikan api berlesatan tak beraturan. Bai Xiaolang dengan satu gerakan mendorong Lu Tingyan. Bai Xiaoxi dengan satu gerakan mendorong Li Chenlin. Dua anak kecil layaknya orang dewasa kecil melindungi Bai Su di belakang tubuh mereka. Tidak boleh kalian monopoli mama kami. Lu Tingyan dengan senyum penuh kasih sayang menatap Li Chenlin. Ini wilayah federasi. Berdasarkan apa kamu bersaing denganku? Dia melepaskan tekanan yang mengerikan. Berusaha memaksa lawan mundur. Li Chenlin sama sekali tidak bergeming. Melepaskan tekanan yang sama besarnya. Harta seberharga ini, kalau federasi kalian tidak menghargai, tentu ada tempat lain yang menghargainya. Setidaknya kalau dia ikut bersamaku ke negeri selatan kedudukannya terhormat. Tidak akan dibuang ke pinggiran terpencil. Dua anak kecil wajahnya menghitam. Menatap masing-masing ayah mereka secara nama saja. Hanya ingin menamparkan wajah mereka masing-masing. Sorot mata Lu Tingyan memancarkan kilatan berbahaya. Kamu sama sekali tidak mengerti apa-apa. Masih berani ingin menyusup ke antara aku dan Bai Su. Benar-benar mimpi di siang bolong. Li Chenlin dengan tidak segan membalas. Aku memang tidak mengerti bagaimana kamu bisa membiarkan betina yang begitu berharga ini sendirian naik ke gunung. Membiarkannya sendiri mencari sumber penghidupan. Apa yang bisa kamu banggakan? Tidak berguna sama sekali. Kamu tidak layak memilikinya. Bai Su benar-benar tidak tahan melihat ini. Dari sudut ruangan mengambil satu tempat sampah. Menghantamkan ke kepala dua orang itu masing-masing satu kali. Kalian sudah cukup. Dua bunyi keras yang menggelegar membuat tempat sampah itu penyok. Lu Tingyan dan Li Chenlin keduanya menampilkan ekspresi tidak percaya. Kamu ternyata memukulku demi dia. Bai Su dengan wajah hitam berkata. Mau kupukul ya kupukul. Masih perlu memilih hari segala. Lu Tingyan memelotot ke arah Li Chenlin.
Hari ini melihat muka Baisu. Kuampuni kamu sekali ini. Diam ya. Li Chenlin tertawa dingin. Kamu kira aku bodoh? Betina seberharga ini melahirkan seorang anak untukku. Apa aku bisa tinggal diam dan tidak peduli? Maka dia seketika menggenggam tangan Baisu. Baisu, mulai hari ini aku akan selalu mengikutimu di sisimu. Biarkan aku melindungi kamu dan anakmu. Baisu melepaskan kedua tangan mereka dan menggenggam tangan Bai Xiaolang dan Bai Xiaoxi. Sayang-sayang kita pulang. Perut kalian pasti sudah lapar kan? Yayai. Dua anak kecil dengan antusias langsung hidup. Dengan penurut membiarkan Baisu secara aktif menggandeng tangan mereka. Sambil setengah pamer setengah puas menatap dua orang bodoh besar di belakang. Lalu berbalik dan pergi. Baisu membawa anak-anak kembali ke warung. Di pintu masuk gunung sudah penuh orang berkerumun. Terguncang-guncang sampai sekarang sudah hampir jam 12 siang. Untunglah dia sudah mempersiapkan bahan masakan dari tadi. Para tamu melihat dia datang kembali membawa anak-anak. Akhirnya bisa bernapas lega. Bos warung kamu akhirnya kembali juga. Sudah mengira hari ini kamu tidak buka warung. Baisu dengan tidak enak hati menatap mereka. Maaf, tadi pergi ke rumah sakit sebentar. Sekarang sudah tidak apa-apa. Semua masuk duduk. Aku segera mulai menghidangkan makanan. Ketika Li Chenlin menyusul datang, yang dilihatnya adalah pemandangan sekelompok jantan mengkerumuni Baisu. Dia berbicara dengan mereka sambil tertawa-tawa ceria. Li Chenlin seketika wajahnya menghitam pekat. Berdasarkan apa dia bersikap begitu garang terhadapku? Tapi para jantan ini berdasarkan apa bisa membuatnya begitu ramah dan berseri-seri? Lu Tingyan di samping tertawa mengejek. Sudah kubilang, kamu tidak mengerti Baisu. Berdasarkan apa kamu bersaing denganku? Di dalam warung, Baisu hampir tersandung kursi dan jatuh. Untungnya jantan di samping menopangnya sekali. Tidak apa-apa bos warung. Tekstur sentuhannya yang lembut dan halus membuat Li Chenlin tidak tahan hatinya bergerak. Langsung memerah wajahnya. Lepaskan dia, kamu mau menyentuh bagian mana? Kamu pantas. Li Chenlin mengayunkan ekornya dan langsung muncul di depan Baisu. Dengan sangat garang mendorong si jantan itu menjauh. Baisu tidak tahan melihatnya dan mendorong Li Chenlin. Kamu mau apa? Ini tamuku. Hormati tamuku. Kalau tidak bisa keluar sana. Li Chenlin dengan tidak percaya menatapnya. Aku melindungimu. Kamu malah menyuruhku pergi. Terlalu menyakiti hati kecilku yang rapuh ini. Baisu dengan tidak segan menunjuk ke arah pintu. Iya, kamu sudah mengganggu bisnisnya. Keluar. Raja tanpa mahkota dunia hitam yang membuat semua orang gemetar ketakutan ini. Kapan dia pernah mendapat perlakuan memalukan seperti ini di depan umum? Langsung mengayunkan ekor, sambil terisak pergi menghilang. Lu Tingyan di dalam hati merasa sangat puas dengan kebodohan si ular bodoh itu. Dia dengan lembut melangkah maju mengusap-usap kepala Baisu. Kalau begitu kamu tinggal di rumah dengan tenang. Kalau ada apa-apa segera panggilku. Aku kembali ke divisi militer dulu. Tunggu aku selesai sibuk. Malam aku kemari mencarimu. Baisu memahami isyarat di balik sorot matanya dan wajah kecilnya seketika pucat pasi. Hei, cepat pergi ya. Di kejauhan di dalam pos penjagaan. Li Chenlin wajahnya hitam pekat tanpa ujung. Bersikap selembut itu padanya ya. Benar-benar bisa membuat aku mati marah. Lalu mengeluarkan gelang pintarnya dan mengirimkan perintah kepada bawahan. Pergi cari-carikan pekerjaan untuk divisi militer federasi. Buat Lu Tingyan beberapa hari ini sibuk sampai pusing 7 keliling. Tidak bisa membagi waktu. Lu Tingyan yang kembali ke divisi militer langsung berganti tampang. Memanggil wakil komandannya masuk. Penyelidikan yang kusuruhmu selidiki bagaimana? Yodel menatap data di tangannya. Sudah ada gambaran. Dulu sebelum Nona Bai diusir keluar wilayah. Sepertinya sempat bertemu secara diam-diam dengan Nyonya Rahel dan Nona Bai Sue. Pada waktu yang bersamaan, mereka juga diam-diam menghubungi aliansi medis yang sudah sangat terkenal keburukannya di dunia internasional.
Lu Tingyan dengan tiba-tiba membuka matanya lebar. Aliansi medis, ternyata berani mengulurkan tangan ke dalam federasi. Sungguh berani sekali. Yodel mengangguk. Sepertinya kekacauan internal keluarga Landon belakangan ini juga ada hubungannya dengan aliansi medis. Lu Tingyan mengernyit alis. Bawa Baisue dan Rahel ke ruang interogasi. Malam harinya Baisu membereskan barang-barang dan kembali ke kamarnya. Kembali dikagetkan oleh si ular besar yang suka diam-diam masuk ke kamar orang. Seekor ular putih besar melingkar di kamarnya. Menatapnya sambil menjulurkan lidah dengan senyum lebar. Kasur kecil yang empuk milik Baisu sudah dirombak menjadi kasur besar yang mewah. Baisu sadar dan dengan garang memelototinya. Kamu kenapa bisa ada di sini? Ini kamarku. Kalau tidak keluar aku panggil orang. Li Chenlin bergaya dengan tampilan keren. Panggil saja, aku malah ingin melihat di pinggiran terpencil ini siapa yang bisa mengaturku. Baisu baru mau memaki. Tiba-tiba teringat sesuatu dan tersenyum sebentar. Baiklah, mau tinggal ya tinggal saja. Dia bangkit pergi mandi. Setelah selesai mandi keluar, Li Chenlin sudah berubah kembali ke wujud manusia. Mengenakan piyama yang longgar berbaring di kasurnya. Sedang membaca buku yang diletakkan Baisu di kepala kasur. Baisu berjalan ke sana. Dengan tidak sungkan menyibak selimut dan berbaring masuk ke dalamnya. Li Chenlin mengangkat satu alis. Belum sempat berkata apa, Baisu langsung melempar satu tatapan meremehkan balik. Mau menatap apa? Ini kamar tidurku dan kasurku. Li Chenlin dibuatnya tertawa geli. Kamu juga tidak terlalu sungkan ya? Tidak memberikan aku 2 tamparan dulu baru tidur. Baisu malas meladeninya dan langsung memejamkan mata tidur. Menunggu sebentar sampai merasakan orang di samping sudah tertidur. Dia diam-diam bersembunyi dalam selimut lalu menyetel AC ke suhu terendah. Lalu menggulung selimut dan membungkus dirinya sendiri rapat-rapat. Keesokan harinya Baisu kaget setengah mati. Astaga, situasi apa ini? Li Chenlin sudah membeku menjadi patung es. Sekujur tubuh dari atas ke bawah tertutup lapisan es tipis. Bahkan ekornya pun sudah kaku. Seluruh badannya kelihatan seperti sudah tidak bernapas. Baisu menopang dahi dengan agak kehabisan kata-kata. Sepertinya dirinya sudah terlalu jauh bermain. Napas Li Chenlin sangat lemah sekali. Wajahnya terlihat justru sangat baik. Wajahnya yang tampan tidak sedikit pun berubah. Tidak heran dia adalah salah satu tokoh utama pria. Kalau tidak sedang kumat sakitnya, malah cukup mirip malaikat kecil. Baisu berpikir sebentar, nanti waktu dia mencair pasti akan membasahi kasur. Maka dengan susah payah mendorong Li Chenlin turun dari kasur. Orang bertubuh tinggi besar yang sudah membeku kaku. Waktu didorong turun dari kasur seperti tiang batu yang jatuh menghantam lantai. Sampai Baisu ketakutan dirinya sendiri khawatir menghancurkan orang itu. Bai Xiaolang dan Bai Xiaoxi mendengar suara keributan dan masuk. Langsung melihat Li Chenlin yang sudah membeku menjadi patung es di lantai. 2 anak kecil pun diterjang hawa dingin yang menyerang. Kedinginan sampai menggigil sekali. Baisu dengan agak canggung menggaruk hidungnya. Haha, tanpa berbekas langsung mematikan AC. Lalu bangkit pergi membuka jendela. Kamar ini memang benar-benar dingin ya. Buka dulu supaya ada udara segar. Haha. Bai Xiaolang dan Bai Xiaoxi melihat mama sendiri yang sedang berakting. Keduanya agak kehabisan kata-kata. Baisu kembali pergi membuka pintu kaca besar yang menghadap balkon. Haha, aneh sekali kenapa kamarku sedingin ini. Menoleh langsung melihat 2 anak kecil yang bekerja sama penuh semangat. Sedang mengangkut Li Chenlin keluar. Dia tersentak sebentar. Kalian mau apa? Bai Xiaolang dengan gugup berbisik pelan. Mama jangan kabur, aku tahu kamu sudah membunuh orang. Bai Xiaoxi diam-diam mengintip ke sekeliling. Tidak ada orang, cepat bicara, Mama sebelum ada yang menemukan. Kita cepat-cepat gali lubang dan kubur dia. Tidak akan ada yang tahu. Baisu belum sempat bereaksi dan masih tertegun. 2 anak kecil sudah dengan cekatan membawa orang ke halaman belakang.
Baisu tersadar dan buru-buru mengejar ke bawah. Tunggu, bukan, kalian salah paham, dia belum meninggal. Ketika dia turun ke halaman belakang, Bai Xiaoxi sedang menggunakan kemampuan khusus bom racunnya. Meledakkan satu lubang besar di tanah. Pas ukurannya untuk mengubur Li Chenlin. Baisu menyaksikan dua anak kecil itu. Satu menggali lubang, satu memasukkan orang. Satu menimbun tanah di kepala lubang. Satu memadatkan tanah di ekor lubang. Keahliannya yang terlatih sampai terasa mengerikan. Dia buru-buru memanggil mereka berhenti. Berhenti, ini salah paham, dia belum mati. Kalian tidak bisa menguburnya hidup-hidup seperti ini. Bai Xiaoxi tidak mengerti menatapnya. Sudah mati kok, tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Mata jernihnya mengatakannya seperti sungguhan. Baisu langsung gelap mata. Benar-benar belum mati, dia hanya masuk hibernasi lebih awal. Kalian cepat gali orangnya keluar. Bai Xiaolang dengan canggung menggaruk kepalanya. Tapi adik juga adalah ular. Kenapa dia tidak hibernasi? Bai Xiaoxi di samping ikut mengangguk. Dua anak kecil seperti sangat berharap Li Chenlin langsung mati abis saja. Sudah tidak sabar untuk menguruskan pemakamannya. Baisu terpaksa mengaku terus terang. Semalam aku sengaja menyetel AC terlalu rendah sampai membekukannya. Kalian gali dulu orangnya keluar. Dua anak kecil mendengar itu. Baru dengan terpaksa dan tidak rela menggali orang itu keluar. Tapi Li Chenlin sama sekali tidak ada tanda-tanda mau terbangun. Baisu agak kesulitan. Ini bagaimana? Jangan-jangan sudah membekukannya sampai rusak. Tiga orang ibu dan anak sedang kebingungan. Di luar tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Bai Xiaolang berlari cepat tuk-tuk-tuk pergi membuka pintu. Melihat siapa yang datang langsung dengan gembira menerjang masuk ke dalam pelukannya. Kakek buyut. Elias menepuk-nepuk kepala kecilnya. Mengangguk sambil tersenyum. Aku membawa bahan makanan segar. Di mana mamamu? Bai Xiaolang dengan canggung menggaruk kepalanya. Mama ada di halaman belakang. Kami berhasil mendapatkan seekor ular besar. Elias mengangkat alis. Ular besar. Kalau begitu nanti kita masak dan makan dia. Lalu dia menggendong Bai Xiaolang dan masuk ke halaman belakang. Baisu melihatnya datang, matanya langsung berbinar. Seperti melihat dewa penyelamat. Buru-buru meraih lengan Elias dan menarik orang ke tepi lubang. Elias saat disentuh tubuhnya oleh Baisu. Seketika sedikit menegang dan sekuat tenaga menahan diri untuk tidak menarik tangannya. Ini Li Chenlin. Dia berhenti sebentar dan menatap lagi orang yang sudah membeku seperti patung es itu. Dia ini kenapa? Baisu agak kesulitan. Semalam AC-ku disetel terlalu rendah. Sampai membekukannya. Wajah Elias yang tenang dan anggun itu untuk pertama kalinya langsung kaku. Li Chenlin ternyata bisa jatuh dalam situasi konyol seperti ini. Sungguh sulit dipercaya. Baisu menatapnya dengan meminta tolong. Kakek kamu kan dokter, lihat ada cara apa untuk menyelamatkannya. Dia tidak akan kenapa-napakan. Aku hanya ingin menggodanya sebentar. Biar dia ke depannya tidak lagi datang ke kamarku saja. Elias melirik sekali ke arah Li Chenlin yang sudah membeku itu. Sorot matanya memancarkan kilatan ejekan. Sudah setimpal, rasakan sendiri akibatnya. Bahkan Li Chenlin pun bisa dipesona oleh Baisu. Sampai tidak memasang pertahanan sama sekali. Sepertinya dirinya memang benar-benar sudah meremehkan wanita ini. Elias sambil menenangkan menepuk-nepuk tangan Baisu. Tidak masalah besar, rendam saja dia di dalam air hangat. Masa hibernasi ular sangat panjang. Perlu makan makanan dalam jumlah cukup sebelum masuk hibernasi. Kalau tidak mungkin akan ada bahaya nyawa. Baisu mendengar itu agak merasa bersalah. Salahku juga, kalau tahu dia seekor macan tua, aku tidak akan menggodanya. Macan tua. Elias merasa sebutan itu sangat menggelikan. Tidak tahan tertawa. Pertama kalinya ada orang yang berani menyebut Li Chenlin seperti itu. Setelah membereskan masalah si ular besar ini, Baisu baru punya waktu untuk menyapa Elias. Kakek, kamu kenapa sudah datang sepagi ini?
Lagi-lagi naik gunung sendirian. Elias mengangguk, menyerahkan bahan makanan yang ada di tangannya kepadanya. Daging serangga buas dari sini sangat segar dan berair. Sengaja kubawa sedikit untukmu coba. Baisu sambil mengolah daging sambil menegur. Sudah berapa kali kukatakan kepada Anda, jangan naik gunung sendirian apalagi pagi-pagi buta begini. Kalau sampai pingsan lagi di jalan gunung siapa yang datang menyelamatkan Anda? Elias tidak mengerti. Oh, kenapa harus mengatakan oh? Baisu menoleh memelotinya, lalu berjalan mendekat dan langsung mencubit jenggotnya. Anda sudah pura-pura bingung lagi ya? Terakhir kali kamu pingsan sendirian di tepi jalan di semak-semak. Kalau bukan aku ingat Anda juga baik-baik. Tidak melihat orang lalu membawa Xiao Lang pergi mencarimu. Anda serangan jantung di dalam semak-semak entah harus berbaring berapa lama. Elias tidak bersiap-siap bahwa dia tiba-tiba akan mendekat. Melihat dengan jelas kekhawatiran dan kepedulian yang tulus di balik sorot matanya. Akting wanita ini sungguh bagus sekali. Dia berdeham, menyelamatkan jenggotnya dari tangannya. Mengerti, lain kali akan membawa orang keluar. Baisu agak tidak berdaya. Kamu selalu begitu setiap kali. Lain kali juga harus ganti kata-kata baru. Elias kembali tidak tahan tertegun. Kalau saja dia tidak pernah mengalami secara langsung kejadian 4 tahun lalu. Tidak pernah dipaksa oleh wanita bernama Baisu ini. Dia pasti sungguh-sungguh percaya bahwa wanita di depan matanya ini sedang dengan tulus memperhatikan dirinya. Bukan demi kekuasaan keluarga Landon. Baisu membuatkan bubur untuk Elias. Setelah dia selesai makan lalu mendorongnya ke halaman untuk berjemur. Baru masuk ke dapur untuk sibuk mempersiapkan bahan masakan hari ini. Elias merasakan kekuatan penyembuhan yang mengalir di dalam tubuhnya. Sorot matanya memancarkan kilatan seperti benang sutra tipis. Kemampuan khusus Baisu sepertinya bertambah kuat lagi sedikit. Wanita ini dari kepala sampai kaki semuanya adalah misteri. Sepertinya harus segera mencari tahu ada rahasia apa di balik ini semua. Bai Xiao Lang kembali berlari dengan susah payah pergi membuka pintu. Langsung melihat satu orang bertubuh tinggi besar dengan bahu lebar dan punggung kokoh di depan pintu. Adalah paman yang kemarin membantu di toko. Anak buah si ayah gratisan itu. Paman ada urusan apa? Baburo dengan agak gugup bertanya. Nona Bai. Aku ingin membeli sedikit makananmu untuk dibawa pulang. Boleh diberikan untuk adikku makan. Adikku yang cacat itu setelah makan makananmu. Kedua kakinya sudah bisa terasa. Baisu dengan riang melambaikan tangan. Boleh saja, kalau kamu mau aku hitung harga pokoknya saja. Kamu punya waktu luang datang bantu-bantu jadi pelayan di sini ya. Sorot mata Baburo memancarkan kilatan bintang penuh syukur. Terima kasih Nona Bai. Dia memutuskan kalau punya waktu luang akan datang ke sini. Bahkan kalau tidak bisa jadi pelayan pun dengan melewati jalur belakang. Juga akan menabung uang untuk datang berbelanja. Membawa makanan pulang untuk adik. Dan juga para prajurit cacat yang sudah pensiun di barak militer. Ada yang tangannya cacat, ada yang matanya buta, ada juga yang telinganya tuli atau kekuatan spiritualnya dihancurkan. Selama dirinya terus-menerus setiap hari membawa makanan pulang. Siapa tahu semua orang bisa perlahan-lahan membaik. Baisu sibuk dengan sangat giat. Dengan bantuan Baburo beberapa anak kecil semuanya jauh lebih ringan. Warung buka sampai pukul 2 siang baru tutup. Baburo dengan gelisah menatap Baisu. Nona Baisu, sisa makananmu masih berapa? Boleh aku ambil semuanya? Baisu dengan agak heran menatapnya. Kamu mau makanan sebanyak itu bisa habis dimakan. Di kulkas masih ada beberapa puluh jin bahan makanan. Kalau dimasak porsinya tidak sedikit. Baburo menggaruk kepalanya. Adikku adalah prajurit cacat yang sudah pensiun dari militer. Di tempat tinggalnya masih banyak prajurit yang cacat. Aku ingin membawa banyak makanan untuk mereka coba juga. Adikku kemarin makan makananmu. Kedua kakinya sudah bisa terasa. Baisu tersenyum. Tentu saja boleh. Dia dengan cekatan memasak semua bahan makanan yang ada di kulkas. Mengemasnya dan menyerahkan kepada Baburo. Ini beratnya beberapa puluh jin.
Kamu bisa membawanya. Baburo tertawa polos. Bisa, bahkan tanpa harus memikul pun bisa diangkat dengan tangan saja. Bagi manusia buas ras beruang, berat sebesar ini sama sekali tidak diperhitungkan. Baisu mengantarkan Baburo pergi. Dengan puas meregangkan tubuh, melihat Elias yang sedang duduk di bawah pohon tidak tahan mendekat. Duduk di rumput di kakinya sambil dengan nyaman berseru pelan. Masih Andalah yang paling nyaman. Elias dengan anggun duduk di kursi goyang. Kalau merasa lelah kamu boleh tidak membuka warung. Federasi pun akan menghidupimu. Belum selesai bicara kepala kecil Baisu sudah bersandar di kakinya. Itu tidak boleh. Membuka warung adalah impianku. Kakek lihat, kemampuan khususku sudah bisa membantu begitu banyak orang. Kamu lihat tadi apa yang dikatakan Baburo. Kalau makananku bisa membantu orang-orang cacat itu untuk memulihkan kesehatan. Betapa bagusnya itu. Elias dengan serius menatap sorot matanya yang jernih dan bersih. Tidak tahan menimbulkan rasa kasihan di dalam hati. Ingin dengan hati-hati menjaganya. Menatap wajahnya dengan diam. Di sudut paling dalam hatinya yang dingin dan membeku itu sesuatu terketuk. Retakan mulai merambat. Baburo membawa makanan kembali ke perkampungan para penyandang cacat. Tidak sedikit orang yang makan makanan itu mengalami perubahan kecil di tubuh mereka. Semakin rendah tingkat manusia buasnya perubahan di tubuhnya semakin jelas. Baburo dengan antusias memeluk adiknya. Ada harapan, selama ada makanan Nona Bai. Kalian pasti bisa pulih kembali ke kondisi terbaik. Kembali ke medan perang tidak sulit kan? Tidak jauh dari sana, Biyue putri pemimpin ras beruang Bihe kebetulan membawa orang datang untuk menghibur para prajurit cacat yang sudah pensiun. Ketika melihat mereka ternyata dengan gembira bersorak-sorak berkumpul jadi satu. Tidak tahan tersentak heran. Masa para orang cacat ini tahu dia hari ini akan datang membawa makanan? Sehingga sudah merayakan lebih dulu. Dia langsung dengan antusias menyuruh orang membagikan kaleng-kaleng makanan. Semua itu adalah kaleng-kaleng kadaluarsa yang dikumpulkannya dari gudang divisi militer. Kongji yang paling depan di perkampungan penyandang cacat mendorong kursi roda mendekat. Nona Yue, Anda kenapa datang? Biyue dengan memandang rendah menatap mereka dari atas. Namun di permukaan masih harus berpura-pura menampilkan ekspresi murah hati seperti sedang menghibur. Datang membawakan kalian sedikit perbekalan. Kalian juga tidak mudah. Ini ambil dan makan saja. Seorang anak kecil langsung membuka kaleng mau makan. Tapi mencium bau asam yang keluar dari kaleng itu. Dia pun berteriak protes. Aku tidak mau makan kaleng basi ini. Mau makan masakan yang dibuatkan Kak Baisu. Tidak mau yang ini. Kaleng itu dilemparkan keluar. Kebetulan menggelinding jatuh tepat di kaki Biyue. Wajah Biyue langsung menghitam. Ada apa ini? Melemparkan barangnya di depan umum. Bukankah ini terang-terangan menamparkan mukanya? Dia dengan tidak senang menatap anak kecil itu. Masakan Kak Baisu yang kamu makan. Kalian belakangan ini makan apa saja? Masa bukan Baisu yang dimaksud Baisue itu? Sorot mata Biyue memancarkan kilatan kebencian. Baburo buru-buru menjelaskan. Nona Yue mohon jangan marah. Anak-anak kecil tidak mengerti dan sembarangan bicara. Urusan ini justru ingin aku laporkan kepada pemimpin beruang. Kami menemukan masakan yang dibuat Nona Baisu bisa menyembuhkan luka lama di tubuh. Jadi aku ingin merekomendasikannya kepada pemimpin. Lancang. Biyue menegur dengan marah sambil memelotot ke arah Baburo. Baisu yang mereka bicarakan. Memang benar adalah yang dimaksud Baisue. Betina rendahan yang membuka warung makan untuk memeras keuntungan dan ingin kembali ke lingkaran bangsawan. Dulu kalau bukan Baisu yang mengacau dengan obat-obatan, dirinya seharusnya sudah bertunangan dengan pewaris keluarga Lenden Tuan Elias. Baisue memberitahunya bahwa Baisu membuka toko masakan di pinggiran dan ingin kembali ke federasi. Waktu itu dia hampir saja langsung pergi menghancurkan tempatnya yang hancur itu. Hanya saja tidak menyangka bahwa Lu Tingyan ternyata akan berpihak padanya. Biyue tidak menyangka, tangan Baisu ternyata sudah mengulur sampai ke divisi militer ras jantan sukunya.
Ini bisa dia terima. Dia langsung balik tangan menamparkan Baburo sekali. Bodoh sekali. Baisu seorang betina rendahan yang sudah diusir dari federasi. Sesuatu yang dia buat, kamu juga berani membawa pulang untuk para orang cacat ini. Baburo sudah ditampar sekalipun tidak berani marah. Nona Yue, aku pikir ada kesalahpahaman di sini. Mohon biarkan aku melaporkan kepada pemimpin beruang. Urusan ini tidak boleh dibicarakan lagi. Bi Yue menegur dengan keras. Baisu memasukkan obat terlarang ke dalam makanan. Itu sudah menjadi rahasia umum. Hanya kalian sekumpulan orang bodoh yang mau percaya padanya. Kalian hanya cacat bukan pengemis. Jangan sembarang makanan aneh langsung dimasukkan ke dalam perut. Siapa yang tahu pasti mereka mengira kita menyiksa kalian. Bi Yue kembali ke perkampungan. Mengetuk pintu kantor Bihe. Bihe sedang sibuk mengurus urusan militer. Melihat dia masuk melepas kacamata baca di batang hidungnya. Lemparkan saja kepada Lu Tingyan. Bihe melambaikan tangan. Mereka adalah pahlawan sukuku bukan barang yang tidak berguna. Lemparkan kepada Lu Tingyan untuk apa? Percuma memberi dia satu keuntungan. Kedepannya bagaimana ayahmu bisa mengangkat kepala di hadapannya? Bi Yue dengan tidak puas manyun. Tapi para orang cacat itu sudah menyeret ras jantan kami bukan 1-2 hari lagi. Bihe menghantam meja dan memelototinya. Jaga bicaramu, kalau bukan karena pengorbanan mereka dulu. Mana ada hari-harimu yang nyaman sekarang. Mereka menahan dengan tubuh mereka serangan meriam orang negeri selatan. Kita sudah seharusnya merawat mereka. Bi Yue di dalam hati tidak puas. Tapi di wajahnya masih mengangguk dengan penurut. Tidak berani berkata apa lagi. Bihe menghela napas panjang. Aku pun tahu Lu Tingyan baik hatinya. Tapi para penyandang cacat di suku ras jantan kami ini. Bahkan di dalam suku sendiri sering mendapat perlakuan dingin. Diserahkan kepadanya 1-2 hari masih tidak apa-apa. Lama-lama aku bagaimana bisa tenang. Sorot mata Bi Yue memancarkan kilatan bosan. Begitu banyak beban. Siapapun mudah merasa bosan. Pergi kemanapun tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya semuanya adalah keberadaan yang membosankan. Bihe menggeleng-gelengkan kepala. Aku pun mana tidak tahu. Kalau bisa benar-benar menyelesaikan masalah kecacatan mereka. Sudahlah, banyak bicara pun tidak ada gunanya. Bahkan tenaga medis London pun tidak bisa menyembuhkan. Sorot mata Bi Yue sedikit berkedip. Bermimpi saja, ingin mendekat ke hadapan ayahnya. Di sisi lain Lu Tingyan pun membawa data menemui Baisu. Baisu, soal rahimmu itu, urusan ini mungkin agak mendesak. Rahimmu dipindahkan oleh Baisue ke dalam tubuhnya sendiri. Ini juga alasan kenapa dia tiba-tiba bisa berkembang dari betina tingkat 2 menjadi tingkat 4. Orangnya sudah kukurung di ruang bawah tanah. Aku akan berusaha menghubungi dokter dari keluarga London. Membantu melakukan operasi transplantasi untukmu. Lihat apakah kantung reproduksimu bisa ditransplantasikan kembali. Soal kejadian dulu kamu dan aku keduanya diberi obat itu. Aku masih menyelidiki. Harusnya pun tidak lepas dari keterlibatan pasangan ibu dan anak keluarga Bai. Bai Su mengangguk. Ekspresi di wajahnya tidak terlalu terkejut. Sebenarnya dia kira-kira sudah bisa menebak. Dulu si pemilik tubuh asli waktu ulang tahun ke-18 sudah bertingkat 7. Sehingga menarik para tokoh jantan besar dari seluruh dunia datang. Lu Tingyan, Li Chenlin, Elias dan satu lagi yang bernama Wenlan. Semuanya karena itu diundang datang. Tapi malam itu jelas-jelas pesta berakhir tidak menyenangkan. Kemudian putri kedua keluarga Bai yang biasa-biasa saja yaitu Bai Sue. Tiba-tiba dari kekuatan spiritual tingkat 2 menembus ke tingkat 4. Sementara dirinya justru dari tingkat 7 dihancurkan menjadi tingkat 2. Lu Tingyan dengan agak kasihan memeluknya. Bai Su, dulu di keluarga Bai kamu pasti hidup sangat susah. Kami pun salah memahami kamu begitu lama. Maaf. Bai Su menepuk-nepuk kepalanya. Semuanya sudah berlalu. Kita harus memandang ke depan. Jangan buang-buang waktu untuk hal-hal di masa lalu itu. Lu Tingyan kembali melilit orang itu. Bai Su, hari-hari ini kamu dan aku sama-sama sibuk.
Kita sudah lama tidak. Baisu teringat kemampuan daya tahannya yang mengerikan itu. Kedua kakinya mulai melemah lunglai. Besok iya, hari ini benar-benar sudah sangat lelah. Lu Tingyan dengan hidungnya menyentuh pelan-pelan si kelinci kecil. Baisu, kamu sama sekali tidak merindukanku. Apa karena terakhir kali aku membuat kamu tidak nyaman, sehingga kamu tidak suka padaku? Baisu baru pertama kali melihat dia manja seperti ini. Tidak tahan agak berdegup hatinya. Kolonel Lu, kamu ini sedang manja ya? Kamu sangat hebat. Bergantian berjaga saja, Baburo. Lu Tingyan mengangkat satu alis. Sorot matanya memancarkan kilatan seperti biji kastanye. Siapa? Dia itu siapa? Baisu dengan geli menatapnya. Dengan jari menepuk-nepuk pelan pipinya. Penjaga yang kamu sendiri tugaskan untukku. Memangnya siapa lagi? Lu Tingyan tidak senang menatapnya. Aku menugaskan begitu banyak orang untukmu. Kamu hanya ingat dia. Memangnya dia sangat tampan. Baisu mengangguk. Memang cukup tampan. Tapi karena Baburo bilang adiknya adalah penyandang cacat yang pensiun dari militer. Makan masakanku kakinya sudah bisa terasa. Aku ingin memintanya untuk sering-sering datang membantu. Setiap hari membawa sedikit makanan untuknya pulang. Tiba-tiba reaksi yang besar itu sangat mengejutkan. Aku pun tidak terlalu mengerti. Apakah bisa disembuhkan atau tidak harus dicoba dulu baru tahu. Lu Tingyan menggendong Baisu. Seperti sedang memegang harta berharga yang langka di dunia. Baisu, kamu sungguh adalah hadiah yang diberikan dewa kepadaku. Keesokan harinya Lu Tingyan langsung menyampaikan kepada Baisu keinginan untuk membeli makanan guna mengobati para penyandang cacat di divisi militer. Baisu dengan cepat memahami maksudnya. Maksudmu, ingin menggunakan makananku untuk melihat apakah bisa menyembuhkan kecacatan mereka. Membiarkan mereka pulih kemampuan merawat diri sendiri. Lu Tingyan mengangguk. Kamu dari sisimu membuat makanan untuk dijual seperti biasa. Aku yang membawa makanan itu ke sana. Membagikannya kepada mereka untuk dimakan. Baisu mengangguk. Boleh saja, bisa membantu mereka adalah hal yang baik. Tapi aku ingin pergi dulu ke sana untuk melihat kondisi mereka. Lu Tingyan mengusap-usap kepala kecilnya. Melihatnya tidak menampilkan ekspresi meremehkan karena para penyandang cacat itu. Justru sangat antusias dan bersemangat. Hatinya tidak tahan melunak. Baik. Baru mau mengajaknya bangkit dan berangkat. Baisu berpikir sebentar dan menarik tangannya. Tunggu sebentar, ini pertama kali aku pergi ke wilayah kerjamu. Datang dengan tangan kosong tidak terlalu baik kan? Aku pulang dulu menyiapkan sedikit makanan. Lu Tingyan sangat senang mendengar itu. Cara dia sudah menyatukan diri mereka sebagai satu kesatuan itu. Membuatnya merasa sangat tenang dan aman. Hehe. Si ular bodoh itu yang cuma ditiup AC saja sampai bisa membeku. Berdasarkan apa bersaing denganku? Dua orang tiba di divisi militer. Baisu membagikan sebagian daging sapi kering kepada mereka. Kubawakan kalian beberapa cemilan kecil buatan tanganku sendiri. Mungkin tidak cukup untuk semua. Lain kali kubawa lebih banyak untuk kalian. Yodel mewakili mengucapkan terima kasih. Mengambil daging sapi kering itu. Kebetulan hari ini yang sedang berlatih di lapangan. Hanya 100 prajurit pengawal pribadi Lu Tingyan. Satu orang satu bungkus daging sapi kering kira-kira cukup dibagi. Sisanya dia bisa sembunyikan semuanya sendiri. Hahaha. Lu Tingyan membawa Baisu pergi ke arah perkampungan penyandang cacat. Baburo sedang membantu adiknya menjemur spray tempat tidur. Melihat Baisu dan Lu Tingyan datang. Seluruh tubuhnya tersentak lalu tidak tahan antusias. Jam ini semua orang baru saja bangun. Sedang bekerja atau ada pula yang berjemur di luar pintu. Anak-anak kecil sedang ribut bermain kemana-mana. Lu Tingyan menyuruh orang mengumpulkan mereka semua. Baisu membagikan daging sapi kering yang ada di tangannya kepada mereka. Dengar dari Baburo, ada di antara kalian yang makan makananku. Penyakit di tubuh sudah jauh membaik. Jadi pemimpin Lu kalian memanggilku kemari untuk melihat-lihat. Melihat semua orang terheran-heran Baburo langsung berkata.
Ini adalah pemilik warung masakan di lereng gunung yang pernah aku ceritakan kepada kalian. Makanan yang kalian makan adalah masakan yang dibuatnya. Semua orang langsung gempar. Wajah mereka membawa harapan dan menatapnya. Jadi ini orangnya ya, pemimpin ternyata membawa Anda kemari untuk menjenguk kami. Tiba-tiba terdengar satu suara. Penipu. Adalah Biyue yang membawa prajurit manusia buas ras beruang datang bergegas dari kejauhan. Pertama memelotot garang sekali ke arah Baburo. Baru menatap ke arah Lu Tingyan. Pemimpin, Anda pun sudah dibohongi oleh penipu ini. Wajah Lu Tingyan langsung sedikit mendingin. Asisten di samping yang sangat peka langsung melangkah maju. Menekan Biyue dan menendang lututnya dari belakang. Siapa ini? Berani melanggar wibawa pemimpin. Biyue sadar dirinya tadi terlalu terburu-buru. Menghadap pemimpin, bawahan adalah Komandan Letnan Biyue. Terutama bertanggung jawab atas manajemen militer perkampungan ras jantan. Lu Tingyan dengan dingin menyapunya sekali pandang. Juga tidak menyuruh orang berdiri. Secara terang-terangan menghina calon istriku di hadapan umum. Silakan keluarkan bukti untuk membuktikan perkataanmu tadi. Kalau tidak aku akan memprosesmu sesuai aturan militer. Biyue langsung berkata. Pemimpin yang agung, wanita ini sama sekali tidak punya kemampuan khusus apapun. Hanya memanfaatkan ini untuk dengan sengaja mendekati Anda. Sahabatku Bai Sue adalah putri keluarga Bai. Juga adalah adik kandungnya, bisa menjadi saksi. Bai Su pun tidak tahan mengelus dahinya sambil kehabisan kata-kata. Kamu tidak pernah baca berita ya? Masa kamu tidak tahu sahabat baikmu itu? Karena menghina aku masih di dalam penjara menunggu nasibnya. Biyue tersedak sekali. Kamu bilang apa? Tidak mungkin. Pasti kamu yang menggunakan cara tertentu menjebaknya. Bai Su malas berdebat dengannya. Kalau semua orang tidak percaya aku punya kemampuan penyembuhan, aku bisa langsung memasak untuk semua orang. Tidak tahu apakah ada yang bisa meminjamkan kompor untukku. Baburo langsung maju. Adikku punya kompor. Dia tahu harapan perkampungan penyandang cacat sudah datang. Sangat khawatir harapan ini akan diobrak-abrik oleh Biyue. Dengan terburu-buru menoleh ke arah semua orang. Siapa yang punya bahan makanan semuanya sumbangkan. Semua orang pun tidak ingin harapan hancur begitu saja. Maka semua orang langsung dengan tergesa-gesa kembali ke rumah mencari bahan makanan. Dan dengan sangat cepat membangun satu kompor memasak di luar untuk Bai Su. Bahan-bahan makanan ini bahkan kalau digunakan untuk membuat kaleng pun tidak terlalu disukai. Apalagi dimakan langsung. Jelas penyandang cacat di sini tidak mendapat perlakuan baik. Untungnya ada beberapa ember kerang yang baru diambil dari sungai. Pas bisa digunakan untuk memasak bubur seafood. Bai Su menyuruh Baburo membantu sebagai pembantu memasak. Bubur bergizi itu mulai menggelegak mengeluarkan uap panas. Bai Su melepaskan kekuatan penyembuhannya ke dalamnya. Lalu memasukkan seafood ke dalamnya. Semua orang sudah tidak sabar dengan mata berbinar-binar menatap. Tidak tahan menelan air liur berkali-kali. Bai Su menyendukkan bubur. Memberikan masing-masing satu porsi kepada orang-orang yang tidak mendapat daging sapi kering tadi. Semua orang tidak sabar langsung meminum bubur itu. Terkejut sampai tiba-tiba saja terasa seperti ada keajaiban luar biasa. Ini terlalu enak, terlalu menakjubkan. Bagaimana bisa menghasilkan rasa yang begitu indah? Biyue tidak mendapat makan apapun. Dia hanya merasa orang-orang ini terlalu berlebihan. Hanya sedikit makanan saja, bagaimana mungkin bisa ada rasa yang selebay itu? Mereka pasti sengaja berpura-pura di sini dan tidak mau makan kaleng. Saat itu semua orang tiba-tiba berteriak kaget. Telingaku terasa gatal-gatal, mataku seperti bisa melihat lebih jelas. Kakiku mulai ada sedikit rasa lagi. Ini sungguh luar biasa sekali. Kong Ji dengan antusias mencengkeram tangan Baburo. Ko, cepat bantu aku berdiri lihat. Dia bisa merasakan dengan jelas. Aliran darah di kedua kakinya semakin lama semakin lancar. Kong Ji dengan bantuan tenaga Baburo. Dengan terlatih tati gemetaran berhasil berdiri.
tapi tidak berhasil berdiri stabil dan dengan cepat kembali jatuh terduduk. Bahkan Biyue pun tidak percaya menatap Kong Ji. Bagaimana mungkin ini? Pasti wanita ini lagi menggunakan cara licik tertentu. Pemimpin ras jantan Bihe dengan cepat membawa orang datang. Ada apa ini? Kenapa ada begitu banyak orang berkerumun di sini? Kong Ji dengan antusias menatap Bihe. Pemimpin, kakiku tadi ada rasa, sepertinya aku hampir sembuh. Kong Ji adalah salah satu pahlawan yang dulu berjuang dengan sekuat tenaga menahan serangan meriam orang negeri selatan dengan tubuhnya. Bihe mendengar itu tidak percaya menatapnya. Kamu bilang apa? Benarkah? Baik. Kong Ji mencoba sekali lagi. Ternyata berhasil berdiri lagi. Kali ini lebih lama dari tadi. Berdiri selama 3 detik penuh. Baburo berkata, pemimpin, adalah pemimpin Lu yang membawa calon istrinya kemari untuk mengobati kami. Nona Bai punya kemampuan penyembuhan khusus. Makanan yang dibuatnya bisa menyembuhkan kecacatan di tubuh mereka. Bukan hanya adikku. Di sini banyak orang yang ada reaksi. Bihe dengan tidak percaya menatap para prajurit cacat yang pensiun itu. Lalu dengan bingung menatap Lu Tingyan dan Bai Su. Kalian. Bai Su menyapanya dengan tersenyum. Halo, aku adalah calon istri Lu Tingyan, Bai Su. Sepertinya apa yang dia katakan tidak salah. Kemampuan khususku memang bisa memberikan bantuan kepada mereka. Bihe tiba-tiba dengan kuat berlutut di hadapan Bai Su dan Lu Tingyan. Nona Bai, kalau kalian benar-benar bisa menyembuhkan para prajurit pahlawan ras beruangku yang sudah pensiun. Kedepannya si beruang tua ini bersumpah mati untuk mengabdi kepada kalian berdua. Bai Su ikut membungkuk dan membantu orang itu berdiri. Tidak perlu begitu, selama Anda membutuhkan, di pihakku ini akan secara berkala menyediakan makanan untuk mereka, sampai mereka sembuh sepenuhnya. Bihe kembali dengan khawatir berkata, baik-baik, ini sungguh terlalu baik, harga berapapun yang Anda tetapkan kami bisa menerima. Biyue langsung berteriak ribut. Ayah, suku kita sendiri memang sudah tidak punya banyak sumber daya. Siapa tahu dia minta harga selangit. Ini harus berapa banyak uangnya? Bihe langsung balik tangan menamparnya. Diam, orang bodoh ini. Apa yang kamu perbuat terhadap para prajurit yang sudah pensiun itu? Apakah kamu kira aku tidak tahu? Kamu kira aku sudah mati? Biyue dimarahi di depan begitu banyak orang. Seketika malu bercampur marah. Anda bagaimana bisa memukulku demi sekumpulan orang cacat itu? Aku pun demi ras jantan juga. Bai Su menatap Bihe. Anda tenang, mereka semua adalah pahlawan yang melindungi negara. Aku tentu tidak akan menggunakan mereka untuk mencari keuntungan. Lu Tingyan akan menyediakan bahan baku makanan untukku. Anda hanya perlu mengirimkan orang. Setiap hari datang ke tokoku mengambil saja. Harga bahan baku makanan segar tidaklah mahal. Lu Tingyan yang banyak uang tentu saja mampu membayarnya. Kesempatan berbuat baik yang sebagus ini, dia tentu tidak akan melewatkannya. Lu Tingyan pun sangat jeli melihat situasi. Sedikit tersenyum. Aku yang sudah berjanji ingin memberikan kontribusi bagi ras jantan.